Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Ini dari Mbak Pipit Nur Alam. Masya Allah, Alhamdulillah Mbak Vin. Emang the power of sholawat nyata banget. Cuma ngebatin aja, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa saya. Di saat berharap pada manusia terasa semuanya sia-sia, mulut gak henti-henti membaca sholawat Jibril dan membaca sholawat munjiat tanpa pikiran hitungan, dan ternyata berdoa meminta taubat dan pertolongan dari Allah. Saat itu aku butuh uang buat bayar hutang. Allah kasih jalannya, Alhamdulillah. Terus memberi motivasi tentang the power of sholawat terus ya Mbak Vin, karena itu nyata adanya. Dan selanjutnya ini dari Bapak Si Bujang Jauh. Barokah sholawat Mbak Vin, saya pernah dapat uang 300 juta berkat sholawat dan membaca surat Al-Waqi'ah. Puluhan pengalaman pribadi dari keberkahan sholawat dan surat Al-Waqi'ah pernah saya alami Kak Vin, semuanya dari berkah sholawat. Walau mula-mula pengen ini itu, lama-lama keinginan beribadah meningkat berkah sholawat. Ya aneh memang dan terbukti nyata banget. Dan ini komentar dari Kak Zulfa. Saya setiap habis sholat fardu pasti baca surat Al-Waqi'ah. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Subhanallah. Rezeki selalu dimudahkan, gak pernah kerja saya padahal. Suami juga seringnya nganggur, tapi jarang banget kekurangan makanan yang enak-enak terus. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, terima kasih ya Allah. Selanjutnya ini testimoni sholawat. Ini dari Kak Tiara. Assalamualaikum Mbak Vin, nama saya Tiara. Mbak, tahun kemarin aku pernah kirim komentar di Mbak Vina yang aku bisa melunasi hutang riba mobil sebelum waktunya. Di situ aku pernah bilang aku mau renovasi rumah. Alhamdulillah Mbak, aku memang belum renovasi rumah, tapi sama suami dibikinkan toko di depan rumahku Mbak. 3 bulan kemarin, walaupun belum sampai selesai, tapi lumayan sudah ada atapnya, hanya belum dicat saja Mbak Vin. Di situ imanku agak turun. Aku sholawatan Jibril, tapi gak banyak, yang biasanya 1000 lebih, waktu itu cuma ratusan aja. Di situ aku diuji Mbak Vin saat di pertengahan pembangunan suamiku diputus kontrak kerjanya karena proyeknya sudah selesai. Dijanjiin atasan 1 bulan lagi dipanggil lagi untuk proyek yang baru. Akhirnya suami minjem temennya 10 juta untuk nerusin bikin atap toko, berharap 1 bulan dapat proyek lagi. Sudah berjalan 1 bulan tapi belum dipanggil-panggil. Akhirnya pembangunan kita hentikan sambil suami nyari-nyari proyek yang lain. Ditambah anakku yang kecil tiba-tiba sakit tipes yang harus ngeluarin uang 900.000. Kami ambil tabungan Mbak Vin. Suami udah nyari-nyari proyek lagi, ndak dapat. Kami sampai ambil tabungan untuk kehidupan sehari-hari. Di situ aku mulai kencengin lagi sholawat. Aku tambahin sholawat munjiat 100 kali sehari dan sholat tahajud. Kemudian saya tambahin dengan sholat duha, baca Al-Waqi'ah, baca Yasin setiap habis sholat maghrib, dan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat subuh. Terus saya membaca sholawat Jibril terus, nggak aku target 2 bulan. Suamiku belum dapat proyek, uang tabungan udah nipis, bingung Mbak Vin. Alhamdulillah, tiba-tiba kakakku telepon kasih uang 10 juta untuk modal ngisi toko aku. Buka sewaan baju sama jual baju anak Mbak Vin. Tapi masih sepi. Aku sama suami itu terus kencengin sholawat Mbak. Saya sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Alhamdulillah lagi Mbak Vin. Sewaktu sawahku yang dikerjakan orang panen, aku dapat 3 juta. Subhanallah.
Setelah 3 bulan gak kerja, alhamdulillah suami dapat panggilan proyek di tempat yang berbeda. Bagian keuangannya tiba-tiba nelpon menginfokan kalau suamiku dapat uang dari BPJS tenaga kerjaan dari tempat kerja yang lama sekitar 9,5 juta. Ya Allah, Mbak Vin, aku sama suami itu sampai merinding, Mbak. Dapat uang yang gak disangka-sangka, tapi alhamdulillah pelan-pelan udah bisa mengistiqomahkan sholawat Jibril dan sholawat munjiat ini berkat anugerah ataupun ujian dari Allah. Aku dan suami nggak nyangka-nyangka ya, tapi adminnya minta 2,5%, nggak apa-apa lah, dia kan udah mau ngurus-ngurusin. Subhanallah Mbak Vin, tiba-tiba kami dapat info temen yang minjemin suami itu kritis di rumah sakit 3 hari terus meninggal. Ya Allah Mbak Vin, padahal orangnya tuh sehat Mbak, baik banget, sering bantuin sahabat suami dari zaman kuliah. Uang dari BPJS masih 7 juta, insya Allah mau kami kasihkan ke istrinya kalau udah genap 10 juta. Toko masih alhamdulillah belum ramai, semoga saja usahaku ramai ya Mbak. Suami lancar kerjanya, semoga perekonomian kita semua membaik, segera bisa melunasi hutang-hutang, amin. Doakan aku selalu istiqomah sholawat, sholat 5 waktu, terus sholat sunnah ya Mbak Vin, jangan sampai hutang riba. Makasih banget ya Mbak Vin yang sudah memperkenalkan sholawat. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Mbak Vin kelak. Semoga kita dipertemukan di surganya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, keajaiban sholawat, semoga aku selalu istiqomah, lancar rezeki dan sehat. Semoga menginspirasi banyak orang kisah sholawat saya ini. Makasih Mbak Vin, semoga Mbak Vina dilancarkan rezekinya, sehat-sehat keluarganya, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tiara atas kiriman testimoninya. Subhanallah ya teman-teman. Mbak Tiara ini dulu pernah berkomentar kalau Mbak Tiara ini bisa melunasi hutang ribanya, hutang riba mobil sebelum waktunya. Ternyata benar, Mbak Tiara bisa melunasi hutang riba mobilnya sebelum waktunya. Dan kemudian di sini kan Mbak Tiara tuh mengamalkan sholawat ya, tapi karena imannya Mbak Tiara itu turun, akhirnya Mbak Tiara ini nggak mengistiqomahkan sholawat Jibrilnya itu. Nah, karena di situ, karena Mbak Tiara tuh imannya mulai down, kemudian Allah kasih ujian. Sebenarnya bukan ujian ya teman-teman, itu bagi saya, menurut saya itu suatu anugerah yang mengingatkan kita agar kita lebih dekat lagi sama Allah ya teman-teman, seperti Mbak Tiara ini. Nah, Mbak Tiara ini diuji di pertengahan suami membangunkan toko, karena Mbak Tiara ini kan dibangunkan toko sama suaminya teman-teman. Nah, ternyata suaminya Mbak Tiara itu diputus kontrak kerjanya oleh bosnya karena katanya proyeknya sudah selesai, dan sama bosnya itu, sama atasannya itu, suaminya Kak Tiara dijanjiin 1 bulan lagi dipanggil untuk proyek yang baru katanya. Nah, ternyata suaminya Mbak Tiara itu minjam uang ke temennya 10 juta untuk nerusin bangunan tokonya Mbak Tiara. Dan berharap 1 bulan lagi Mbak Tiara itu suaminya bisa dipanggil lagi di proyek yang baru. Nah, ternyata di situ anaknya Mbak Tiara itu sakit katanya. Sakit tipes yang mana Mbak Tiara dan suaminya itu harus ngeluarin uang sebanyak 900.000 ya teman-teman, di saat diuji sama Allah, di saat Mbak Tiara dan suaminya tuh lagi punya hutang 10 juta untuk nerusin bangunannya. Nah, di situ Mbak Tiara dan suaminya tuh diuji, anaknya lagi sakit, yakni sakit tipes ya teman-teman. Nah, di situ Mbak Tiara dan suaminya tuh bukannya malah down ya, tapi di situ Mbak Tiara dan suaminya itu semakin geber sholawat ya, semakin kencengin membaca sholawat, yakni sholat Jibril, dan sama Mbak Tiara itu ditambahin membaca sholawat munjiat 100 kali per hari. Dan di sini Mbak Tiara juga menambahin sholat tahajud, sholat duha, membaca surat Al-Waqi'ah, dan membaca surat Yasin setiap habis sholat maghrib. Dan sama Mbak Tiara itu menambahi sholat qobliyah sebelum subuh, yakni sholat qobliyah subuh ya teman-teman. Nah, di situ karena tabungannya Mbak Tiara sudah mulai menipis, nah ternyata tiba-tiba kakaknya Mbak Tiara itu telepon kasih uang ke Mbak Tiara tuh sebanyak 10 juta katanya buat modal Mbak Tiara untuk ngisi tokonya.
Setelah Kak Tiara kencengin sholawat dan sholawat Jibril dan sholawat munjiat, nah kemudian Kak Tiara itu dapat panenan, dapat uang panenan, yang mana sawahnya itu kan dikerjakan sama orang lain, dimana Mbak Tiara tuh dapat hasil dari panennya itu sebanyak 3 juta. Subhanallah ya, karena 3 bulan itu suaminya Mbak Tiara dan Mbak Tiara tuh nganggur, akhirnya Allah kasih rezeki lewat sawahnya tersebut, yang sawahnya itu panen. Nah kemudian setelah beberapa hari kemudian, bagian keuangan itu menginfokan kalau suaminya Mbak Tiara itu dapat uang BPJS dari ketenaga kerjaan di tempat kerjanya suaminya Mbak Tiara tersebut. Subhanallah, lumayan ya teman-teman. Suaminya Mbak Tiara itu dapat uang BPJS sebanyak 9,5 juta, tapi adminnya tuh minta 2,5% ya teman-teman. Katanya ya nggak apa-apa, katanya Mbak Tiara nggak apa-apa, karena kan dia yang ngurusin ini itu. Benar ya teman-teman, itu kan karena ngurusin tuh juga butuh bensin, butuh tenaga juga ya teman-teman. Nah setelah itu ternyata nggak nyangka ya, teman suaminya Mbak Tiara yang ngasih pinjam uang 10 juta tadi, ternyata katanya masuk rumah sakit sudah 3 hari yang lalu, dan kemudian temannya suaminya Mbak Tiara itu meninggal dunia ya teman-teman. Subhanallah, padahal temannya suaminya Mbak Tiara itu sehat-sehat saja, katanya badan sehat, seger buger. Ternyata Allah ajak pulang temannya suaminya Mbak Tiara itu. Nah di saat itu kan Mbak Tiara tuh uangnya tuh yang dari uang BPJS itu kan keluar sebanyak 7 juta ya teman-teman. Nah di situ Mbak Tiara dan suaminya itu punya niat untuk ngasih ke istrinya suaminya temannya Mbak Tiara itu akan ngembalin uangnya 10 juta itu kalau udah genap 10 juta, karena masih ada uang 7 juta ya teman-teman. Nah di situ aku sangat salut sama Mbak Tiara ini, yang mana beliau ketika diuji sama Allah berusaha untuk mengistiqomahkan sholat 5 waktu dan ditambahin dengan sholat-sholat sunnah, dan semakin mengistiqomahkan sholat dan menambahi sholawat munjat 100 kali. Subhanallah ya teman-teman, yang mana diuji Mbak Tiara dan suaminya itu, suami istri diuji sama Allah, tapi semakin mendekatkan diri pada Allah ya teman-teman. Selanjutnya saya membaca komentar dari Kak YouTube Musik 99. Aku baca sholawat munjiat gak istiqomah. 1 minggu yang lalu gak disangka-sangka ada orang ngasih uang 1 juta padaku, padahal gak kenal orangnya. Ini dari siapa tuh? Senang musik ya teman-teman. Baik, ini selanjutnya komentar dari Bu Luwung atau Putri Tingkir. Masya Allah, tabarakallah, bosnya baik sekali ya Allah ya Mbak Vin. Yang lagi saya alami juga nih, suamiku lagi nggak ada kerjaan, anakku butuh motor nanti pas masuk SMK. Mudah-mudahan selalu ada jalannya Mbak Vin. Masya Allah, sholawat munjiat dan sholawat Jibril luar biasa, bisa melunasi hutang. Terima kasih testimoninya Mbak Ayu. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini komentar dari Mbak Iis Suyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keajaiban sholawat sangat luar biasa manfaatnya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya, Kak. Sangat bermanfaat sekali. Dan ini komentar dari Bu Yun Gingsul. Sehabis sholat selalu menyempatin baca sholawat. Selanjutnya ini dari Mama Aska. Terima kasih seringnya Kak Vina percaya dengan keajaiban sholawat bisa membantu kita ketika kesusahan. Dan ini komentar dari King Kindor Filosofi. Amin. Alhamdulillah, terima kasih dengan segala yang disampaikan sangat bermanfaat. Bahwa bersolawat sangat banyak manfaat yang kita dapat. Dan ini dari Bunda-Bunda Taiwan hadir Kak Vina. Salam pecinta semua solawat. Dan ini komentar dari Kak Rizka Sina. Masya Allah, luar biasa fadilah solawatan. Salam kenal. Dan ini komentar dari Kak Erin Hongkong. Pokoknya selalu ku gempur jalur langit dengan bersolawat. Yakin seyakin-yakinnya geber sampai mentok. Dan ini komentar dari Pak Belangkon. Terima kasih sharingnya tentang solawat Mbak Vina. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini komentar dari Kak Mutiara Hati. Assalamualaikum C. Pokoknya aku tetap yakin dengan keajaiban solawat. Bener ya teman-teman. Yang penting kita yakin aja sama Allah, pasti Allah kasih rezeki.
Dan ini komentar dari sahabat Zona Liar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sehat dan sukses selalu Mbak Vina dan keluarga. Izin nyimak. Oke Mbak. Sahabat Zona Liar, semoga sukses dan sehat selalu ya. Dan ini komentar dari Wong Meduro atau siapa nih? Orang Madura ya. Gempur jalur langit beb, geber dengan sholawat. Mantap, barakallahu fik. Amin. Dan ini komentar dari Kak Rizky OPR. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah mau berbagi video sholawat. Dan ini testimoni dari Kak Ica. Assalamualaikum Kak, gempur jalur langit bersolawat. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.